Bro, saat ini semuanya semakin mudah banget teman-teman. Jadi misalnya kayak bayar tagihan dan lain sebagainya itu yang berkaitan dengan bayar-bayar, itu kita bisa menggunakan smartphone kita, transfer dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan pajak motor teman-teman. Nah, tetapi bukan pajak motor yang 5 tahunan, tetapi yang 1 tahunan teman-teman. Walaupun di beberapa tempat juga sudah menyediakan pembayaran teman-teman seperti itu, tetapi di sini kita akan ceritakan pengalaman kita untuk membayar langsung menggunakan aplikasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di muhammadsuper.net. Nah, jadi ini adalah Signal. Jadi aku itu kemarin itu install aplikasi ini. Jadi pas pajak motor itu sudah mau habis gitu ya teman-teman. Jadi tanggal 3 kalau nggak salah, tanggal 3 di situ, dan wah aku nggak punya waktu buat ke Samsat kayak gitu kan. Jadi di sini kita coba untuk langsung aja di sini install aplikasi dan langsung registrasi, langsung kita bayar juga di situ, sehingga di situ kita tidak terkena denda teman-teman. Di sini kalian bisa langsung saja untuk download teman-teman. Downloadnya itu di Play Store, kalian tinggal cari aja namanya Signal teman-teman. Jadi di sini Samsat Digital Nasional. Nah, yang ada di sini nih seperti ini. Ini adalah aplikasi yang dari Korlantas Polri langsung, dimana di sini memungkinkan kita untuk membayar itu pajak tahunan teman-teman. Jadi setiap tahun itu sebenarnya kita itu juga membayar pajak di samping pajak penghasilan ya teman-teman. Pajak penghasilan, atau kalau misalnya kita beli sesuatu itu kan biasanya dapat 11% gitu ya sekarang itu, dan bebankan sama pembeli gitu ya. Misalnya ketika aku beli domain kayak gitu ya, aku beli domain itu kan langganan tiap tahun teman-teman ya, domain itu ya. Misalnya aku langganan setahun itu 180 gitu ya, 180.000 untuk domainnya. Nah, ketika ditambah tuh menjadi 200 teman-teman. Nah, itu sebenarnya udah salah satu kita juga berkontribusi ke negara juga, karena setiap pembelian itu kita itu bayar pajak teman-teman hitungannya. Begitupun juga ini teman-teman. Jadi motor, misalnya motor kayak gini kan, apalagi motor keluaran yang baru-baru ini mesti akan lebih tinggi pajaknya ketimbang motor keluaran yang lama gitu ya. Misalnya kayak Astra kayak gitu kan, itu masih sedikit ya, misalnya masih kisaran 100 ribuan. Tapi kalau udah masuk ke kayak yang sekarang 2017 ke atas, itu biasanya udah 200.000 lebih teman-teman tiap tahun itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita semua itu sebenarnya dibebankan untuk bayar pajak. Nah, pajak itu untuk apa? Untuk pemasukan negara juga teman-teman. Gitu deh teman-teman. Oke, seperti itu. Dan ini aplikasinya update ya, 31 Oktober ini baru teman-teman, yang kemarin seperti ini. Jadi dia itu memungkinkan kita untuk pendaftaran pengesahan. Jadi di sini tuh pendaftaran pengesahan STNK teman-teman. Jadi bayar pajaknya itu pengesahan. Dan ini yang menjadi acuan polisi kalau misalnya ada pemeriksaan itu kan. Jadi pajaknya itu mati atau enggak gitu ya, pajaknya. Walaupun sebenarnya yang paling kelihatan itu kalau di plat nomor teman-teman. Di plat nomor itu kan ada kayak tahunnya gitu ya, tahun berapa itu yang pajak 5 tahunan gitu ya. 5 tahunan itu kita kan harus ke Samsat karena cek rangka juga gitu kan, seperti itu. Dan ganti plat juga gitu kan. Dan itu yang menjadi acuan kalau misalnya polisi itu dia ngelihat pajaknya itu mati atau enggak gitu ya. Itu dari situ, dari nomor yang ada di situ kan ada tahun dan bulannya biasanya teman-teman gitu bro. Nah, kalau ini untuk STNK tahunan ya, pembayaran pajak tahunan teman-teman, seperti itu bro. Oke, gitu. Jadi kita install dulu di sini. Setelah itu kita melakukan registrasi seperti biasa teman-teman. Kalian siapkan aja kayak KTP kayak gitu ya, dan KTP kalian itu. Dan biasanya agak ada registrasi kayak misalnya kalau kalian verifikasi di Tokopedia atau ya verifikasi seller kayak gitu, yang kalian itu harus siapkan KTP di foto, terus kalian foto wajah kalian, terus kan dipaskan gitu kan. Kalau sudah kayak gitu ya, open. Nah, ini adalah aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi aplikasinya ini yang tak tutupin ini adalah data yang penting seperti ini. Jadi di situ kalau kalian lihat itu ada
STB, PKP, terus ada pengesahan STNK dan EKD teman-teman. Nah yang biasa kita gunakan adalah pengesahan STNK seperti itu, dan kita perlu untuk menambahkan kendaraan bro. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita itu mau menambahkan kendaraan, di sini kita masukkan data diri, terus di sini ada KK milik sendiri, dan di situ kita masukkan NIK atau KTP teman-teman, dan di sini ada nama data kendaraan bermotornya dan 5 digit terakhir nomor rangka teman-teman. Jadi nomor rangka yang biasanya ada di SNK ya, atau yang biasa kalian cek di itu ya, kalau kalian buka jok gitu kan, 5 digit nomor rangka. Nah contohnya adalah seperti ini. Nah kalau di STNK di sini ya teman-teman, nomor rangka ini yang ada di sini nih, tapi kalian ngambil 5 digit. Nah ini dia yang belakang ya. Nomor rangka itu sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor kalian bro. Seperti itu, mengidentifikasi. Jadi misalnya kan tiap-tiap kendaraan itu unik nomor rangkanya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa itu nanti bisa dicari menggunakan database yang ada di Polri kayak gitu ya, di nomor rangka itu teman-teman. Jadi nomor rangka itu adalah kunci untuk kepemilikan motor gitu ya, seperti itu. Makanya kalian perlu berhati-hati kalau misalnya beli motor yang itu tidak ada surat-suratnya teman-teman. Selain itu ada nomor registrasi teman-teman. Nah nomor registrasi itu nomor kalian ya, nomor plat nomor kalian ya, nomor yang misalnya kalau Semarang itu berarti H berapa, H3567 SE atau apa gitu ya, nah gitu teman-teman, seperti itu. Nah kalau sudah, tinggal saya menjamin langsung kalian lanjutkan. Makanya di sini kita bisa menambah kendaraan bermotor. Kenapa? Ya, jadi tiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor kan, seperti itu. Makanya di sini kita bisa menambah lebih dari satu, sehingga nanti kalau misalnya pajak kendaraan motor yang misalnya satunya gitu kan, itu pas pajak itu bisa langsung ada notifikasi itu, dan kita bisa langsung bayarnya pakai apa? Bayarnya itu banyak sekali pilihan teman-teman. Nah jadi di bagian sini, di bagian bawah sini itu ada informasi lainnya. Nah jadi dia itu memungkinkan pembayaran menggunakan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, PTN, terus ada DKI, Jambi, dan lain banyak banget teman-teman. Di sini tuh kita bisa Alfamart juga, ke Tokopedia juga, Shopee dan lain sebagainya. Itu pembayarannya ya teman-teman ya. Nah aku kemarin tuh pakai Mandiri teman-teman ya, pakai Mandiri. Ini udah ada step by stepnya, walaupun ketika kita pas udah masuk ke pengesahan, udah kita ajukan, itu nanti akan ada nomornya gitu ya teman-teman, sama panduan bayarnya, kita pilih mana gitu ya teman-teman di sini. Dan di bagian sini ini dia sudah ada wallet sendiri nih di Bank Mandiri nih. Jadi namanya adalah Samsat Digital Nasional, seperti itu bro. Nah ini adalah salah satu contoh konfirmasi pembayarannya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di situ itu sudah ada rinciannya teman-teman ya, rinciannya langsung lanjut bayar kalau sudah teman-teman, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, jadi cukup gampang, dan ini ada berbagai macam informasi. Ini di sini aku tidak perlu untuk menjelaskannya satu persatu teman-teman, karena di sini memang sudah ada ketentuannya nih, udah ada FAQ-nya. Di sini kalian tinggal download aja aplikasinya. Nah di sini ya, udah ada step by stepnya di sini teman-teman. Jadi tinggal kalian ikuti saja, karena ketika aku coba untuk install dan lain sebagainya itu gampang teman-teman, gampang banget panduannya gitu ya. Tinggal ini, yang penting nanti itu kita ketika mau pengesahan tinggal klikin aja pengesahan, langsung di sini kita pilih nih pengesahan STNK. Nah di sini ya kita pilih kendaraan bermotor yang mau kita sahkan gitu ya. Misalnya kita punya lebih dari satu. Nah itu ya contohnya, itu kalian lihat itu ada plat nomornya ya. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah tinggal lanjut. Nah ketika kita coba, kita kan udah bayar nih, dan kita juga sudah mendapatkan itu ya, kita udah mendapatkan STNK-nya itu sudah dikirim teman-teman. Nah tetapi di sini bisa mengajukan lagi nih pendaftaran pengesahan STNK untuk tahun ini tahun berarti di sini PKB lamanya 2024 yang udah kita bayar ini teman-teman, dan di situ tanggal PKB baru 2025. Jadi kita bisa bayar juga ya, ini ya bisa bayar untuk pengesahan STNK tahun depan gitu ya teman-teman.
Itu aku belum tahu apakah ini tuh bisa atau enggak, tapi yang jelas di sini intinya di sini keluar ini teman-teman, jadi keluar untuk tanggal PKB lamanya gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kita bisa langsung kirim di sini apakah dokumen PBPKP dikirim ke alamat Anda, iya teman-teman. Nah kalau iya berarti nanti di sini kita akan dikirimi langsung teman-teman, jadi melalui pos. Cuman di sini teman-teman kalau kita bandingkan dari segi harga itu sama ketika kita itu dapat denda teman-teman. Jadi kita pernah pengalaman itu telat bayar, itu kita bayar sekitar kalau nggak salah 12.000. Ini juga sama teman-teman, jadi tambah biaya admin ya, biaya admin dan biaya pengiriman itu hampir sama dengan ketika kita pakai denda. Tapi tidak apa-apa karena kita tidak harus ke Samsat juga gitu ya teman-teman. Atau kalau kalian itu tidak pengen kirim itu akan lebih hemat teman-teman. Dan ini adalah salah satu contohnya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini dia, jadi ini adalah contoh pengirimannya teman-teman. Jadi seperti itu ketika kita sudah dikirimkan, dan itu cukup cepat banget untuk prosesnya karena cuman 2 atau 3 hari ya dikirim gitu ya. Kita tinggal duduk manis saja, nggak usah kemana-mana gitu ya, udah dikirim itu aja loh. Ini Pos Indonesia ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat dari Samsat Kabupaten Semarang. Seperti ini aku tutupin ya identitas yang ada di sini teman-teman. Jadi ini menggunakan pos, ini tiba-tiba itu ada datang dari pos, terus kita juga dipoto buat laporan kayak gitu teman-teman. Seperti itu gitu bro. Dan alhasil ya sebenarnya sama kayak ketika kalian itu pengesahan di Samsat itu ya, Samsat online ya, karena sekarang itu pengesahan itu juga kita tidak perlu antri. Jadi langsung ya, yang antri itu ya biasanya yang 5 tahunan karena harus cek langkah dan sebagainya gitu ya, pendaftaran. Dan baru di samping di sini udah ada ininya juga teman-teman, tuh kalian lihat hologram. Terus yang terpenting di sini ya teman-teman ya, di sini ditetapkan tanggal 31/2004. Dan alhasil di sini juga tidak ada dendanya ya bro, tambah 35.000 total sekitar 240. Ini padahal kendaraan sekitar 2017 ya teman-teman, itu aja segini. Kalau kendaraan yang baru-baru itu mungkin akan lebih ya, 300 ribuan gitu kan. Nah itu dia 3 Januari 2025 teman-teman. Walaupun tadi itu kita bisa melakukan pembayaran lagi ya yang 2025. Nah itu tadi kita memakai itu ya, kita memakai smartphone seperti itu. Kita akan coba untuk lihatin di Chromebook teman-teman, seperti itu bro, seperti ini teman-teman. Karena kita bahas di sini, kita akan coba kaitkan dengan Chromebook. Buat kalian yang punya Chromebook di sini kalian bisa langsung buka Play Store teman-teman, Play Store. Oke, di sini kita bisa cari di bagian sini ya, Signal. Nah di sini ya teman ya, kalian bisa lihat ini ternyata tidak ada teman-teman. Oke, ternyata tidak ada teman-teman. Jadi ketika kita cek di Chromebook tidak bisa. Nah sementara itu aplikasinya itu baru bisa di itu ya teman-teman, di Android, HP Android kalian. Dan di sini kita cobain di Samsung A05s itu bisa, itu ada teman-teman di situ. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk pengalaman kita untuk melakukan pembayaran secara online teman-teman. Jadi gampang banget ya sekarang itu ya. Kira-kira itu aja karena tidak banyak yang aku bisa coba tampilkan di sini karena sebagian besar itu kebanyakan ada data sensitifnya sehingga kita tidak bisa tampilkan secara menyeluruh teman-teman, seperti itu bro. Tapi yang jelas itu tadi gampang banget, tinggal kalian download terus kalian langsung ikuti aja perintah yang ada di situ, yang ada di aplikasinya, karena itu udah tersedia bro, seperti itu. Dan untuk bayarnya tadi aku bisa menggunakan mandiri. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.